Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Windy Febria, Indri Rahayu, dan Zahratul Aini Putri akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Fasilitas Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis fasilitas pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang artinya seni melakukan atau mengatur. Griffin dalam bukunya menyebutkan manajemen sebagai seperangkat aktivitas yang meliputi perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang diarahkan pada organisasi manusia, keuangan, fisik, dan sumber-sumber informasi organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen fasilitas pendidikan dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Juhairiyah, manajemen fasilitas pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Fasilitas dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fasilitas fisik yang merupakan segala sesuatu yang berupa benda, dan yang kedua, fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Berikutnya yaitu konsep pengadaan fasilitas pendidikan. Hartiti Sukirman menyebutkan di dalam langkah pengadaan ini terdapat juga langkah perencanaan sarana prasarana. Proses perencanaan pengadaan fasilitas dilakukan secara sistematis, rinci, dan teliti berdasarkan informasi tentang kondisi sekolah tersebut. Pengadaan adalah menghadirkan alat atau media untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan sebaiknya sesuai dengan 4 kriteria dalam pemilihan sarana, yaitu yang pertama, alat itu harus berguna atau digunakan dalam waktu dekat. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, bentuknya bagus dan menarik. Yang keempat, aman dan tidak menimbulkan bahaya jika digunakan. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama, efektif. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Yang keempat, transparan. Yang kelima, adil dan tidak diskriminatif. Yang keenam, akuntabel. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, pembelian. Pembelian merupakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara sekolah memberikan sejumlah uang kepada penjual untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua yaitu pembuatan atau produksi sendiri, merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan sekolah melalui pembuatan sendiri, baik itu oleh guru, siswa, maupun karyawan. Yang ketiga, penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain seperti dari pemerintah dan juga pihak swasta. Yang keempat yaitu penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah, dan sekolah membayarnya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Yang kelima adalah peminjaman. Peminjaman itu adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan sekolah secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam. Yang keenam yaitu pendaur ulangan. Pendaur ulangan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan kembali untuk kepentingan sekolah. Yang ketujuh yaitu penukaran. Penukaran adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukar barang yang dimiliki sekolah dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Dan yang terakhir yaitu perbaikan atau rekondisi. Perbaikan atau rekondisi adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan.
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui beberapa prosedur, yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat yaitu bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Dan yang terakhir, setelah dikunjungi atau disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirimkan ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana yang harus dirawat dan dipelihara agar dapat dimanfaatkan dengan optimal, efektif, dan efisien. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Ada beberapa macam perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren. Ditinjau dari sifatnya ada 4 macam perawatan. Yang pertama, perawatan yang bersifat pengecekan. Yang kedua, perawatan yang bersifat pencegahan. Yang ketiga, perawatan yang bersifat perbaikan ringan. Yang keempat, perawatan yang bersifat perbaikan berat. D. Menjelaskan konsep penghapusan fasilitas pendidikan. 1. Pengertian penghapusan. Menurut Wahyuningrum, penghapusan adalah sebuah kegiatan meniadakan atau menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan kegiatan pengganti atau bahkan penyediaan sarana prasarana yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. 2. Tujuan penghapusan. Di era modern seperti ini, hampir semua administrasi dilakukan menggunakan sistem digital, termasuk di dalamnya administrasi pinjaman buku di perpustakaan. Dahulu sebelum ada sistem digital diperlukan banyak lidah buku. Namun setelah sistem digital digunakan, keperluan akan lidah buku sudah berkurang, bahkan tidak diperlukan, sehingga diperlukan adanya penghapusan untuk lidah buku. Hal tersebut merupakan contoh dari penghapusan fasilitas pendidikan yang terjadi karena adanya perkembangan zaman. Oleh karena itu, melakukan penghapusan fasilitas pendidikan memiliki tujuan tersendiri. Tujuan penghapusan menurut Wahyuningrum adalah 1. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan, perbaikan, pengamanan barang-barang yang semakin buruk kondisinya. 2. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris. 3. Membebaskan ruang atau pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak diperlukan lagi. 4. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi suatu organisasi yang mengurus. 3. Syarat penghapusan fasilitas pendidikan. Untuk melakukan kegiatan penghapusan, kita harus mencermat atau selektif dalam melakukan penghapusan. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan syarat-syarat dalam penghapusan fasilitas pendidikan. Menurut Ibrahim Bafadal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: A.
dalam kegiatan rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi. B. Tidak sesuai dengan kebutuhan. C. Kuno yang penggunanya tidak sesuai lagi. D. Terkena larangan. E. Mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. F. Yang biaya pemeliharaan tidak seimbang dengan kegunaannya. G. Berlebihan. H. Dicuri. I. Diselewengkan. J. Terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. 4. Langkah-langkah penghapusan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu kegiatan pasti membutuhkan langkah-langkah kerja atau sering kita sebut sebagai tata cara pelaksanaan kerja. A. Kepala sekolah bisa dengan menunjuk seseorang, mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkan di tempat yang aman namun tetap berada di lokasi sekolah. B. Menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus. C. Kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang. D. Setelah SK penghapusan dari kantor dinas pendidikan kota atau kabupaten. E. Panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam berita acara pemeriksaan. F. Surat penghapusan dari Jakarta datang. Bisa segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut. 5. Manfaat penghapusan. Manfaat penghapusan fasilitas pendidikan selaras dengan tujuan dari penghapusan fasilitas pendidikan. A. Kerugian atau pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan terminalisir. B. Beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan investasi menjadi lebih ringan. C. Ruangan terbebas dari penumpukan barang yang tidak berguna. D. Pengawasan dan pengadilan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah menjadi mudah untuk diawasi. Saya akan melanjut menjelaskan tentang konsep pelaporan fasilitas pendidikan. Menurut Ibrahim Bapadal, pelaporan data atau inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi 2 kegiatan, yaitu pertama, kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan. Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Dijelaskan sebagai berikut. A. Pencatatan perlengkapan pendidikan. Barang-barang perlengkapan di sekolah dapat diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, seperti meja, bangku, papan tulis, buku perpustakaan sekolah, dan perabot-perabot lainnya. Sedangkan barang-barang bukan inventaris adalah semua barang habis pakai, misalnya kapur tulis, karbon, kertas, pita mesin tulis, dan barang-barang yang statusnya tidak jelas. B. Pembuatan kode barang. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan inventarisasi perlengkapan pendidikan di sekolah adalah membuat kode barang dan menuliskannya pada badan perlengkapan pendidikan di sekolah, terutama yang tergolong sebagai barang inventaris. Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Tujuan pembuatan dan penulisan kode
adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan sekolah. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.